Halo pemirsa, salam jumpa untuk Anda dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fatimah di acara Java Culture Show. Dan tentunya tidak kalah menarik bintang tamu kita kali ini. Beliau adalah seorang pengrajin wayang sekaligus seorang penyiar radio nih. Wah, menarik bukan? Pasti pemirsa di rumah juga makin penasaran. Oke, langsung saja, tapi setelah profil berikut ini. Rubiman Abi Mahendra, nama beliau yang sering dikenal sebagai Mas Abi, adalah seorang pengrajin wayang kulit dan juga sekaligus seorang penyiar radio. Beliau sudah belajar membuat wayang sejak beliau masih kelas 3 SD, yang dengan giat terus menekuninya sampai menjadi pengrajin yang handal. Hasil wayang kulit yang dibuat sangatlah bermacam-macam, mulai dari yang kecil untuk souvenir, yang sedang, bahkan yang berukuran besar untuk dalang. Mas Abi mengelola wayang kulit dengan kulit asli, mulai dari kulit sapi, kulit kambing, dan juga kulit kerbau. Jadi tak heran bahwa beliau juga sering didatangi berbagai seniman ataupun turis dari mancanegara, hanya untuk melihat secara langsung pembuatan wayang kulit yang menarik perhatian. Wayang kulit menjadi salah satu apresiasi budaya yang sudah melekat pada diri Mas Abi. Membuat wayang kulit juga salah satu cara untuk melestarikan budaya yang nantinya akan diwariskan pada generasi selanjutnya. Nah, pemirsa itu tadi sedikit gambaran tentang sosok Mas Rubiman Abi Mahendra. Oke, langsung saja kita menggali informasi dengan beliau yang sekarang sudah ada di sini nih. Oke, Mas Abi, apa kabar Mas Abi? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Mas ya. Oke. Oke Mas Abi, setelah yang kita lihat di profil Mas Abi ini memang dari kecil sudah menekuni kerajinan wayang ya Mas Abi. Nah sebenarnya tuh ada daya tarik tersendiri nggak sih Mas untuk menekuni kerajinan wayang itu tersendiri? Oke. Ya, ini awalnya dimotivasi oleh orang tua ya. Kebetulan kan keluarga kami itu keluarga yang memang semuanya bisa memahat wayang ya. Dari kakek, kemudian orang tua saya sendiri. Saya kelas 3 SD mungkin sekitar tahun 80-an itu sudah diajari untuk bisa memahat wayang. Kemudian lebih termotivasi lagi dengan saya diajak untuk ikut pameran itu waktu kelas 4 di alun-alun utara itu sama sekolah dulu ada acara sekaten. Nah, saya ikut jadi salah satu partisipan di sana. Nah, itu orang tua kami lebih memotivasi lagi berkaitan dengan ayo kamu bisa kok bikin wayang. Siapa lagi yang kamu meneruskan kalau bukan kamu kayak gitu. Turun temurun ya Mas Turun Abi? temurun. Jadi saya bisa belajar seperti ini nggak sekolah. Jadi nggak Langsung sekolah secara langsung. dari formal kayak itu maksudnya dari orang tua langsung ke saya kayak gitu. Wah, untuk proses belajarnya sendiri itu dari kecil sampai usia berapa Mas? Kan biasanya mulai bisa mulai paham itu mulai dari kelas berapa biasanya Oke. Mas? Saya benar-benar terjun ke membuat wayang itu kelas 3 SMP. Saya benar-benar diajari sama orang tua saya tuh membuat wayang kayak gitu yang dalam ukuran yang gede. Belum awal-awal tuh masih wayang-wayang kecil kayak souvenir-souvenir kayak gitu kan masih kecil ya. Nah, SMP kelas 3 itu saya sudah mulai diajari untuk oh ini loh bikin wayang itu pakemnya seperti ini, mahatnya yang di bagian di bagian pakaian itu seperti ini, mungkin di bagian tangan seperti ini dan sebagainya kayak gitu. Oke, menarik ya Mas ya. Wah, menarik banget, cukup menantang saat itu. Iya. Nah, sedikit menyimpang nih Mas, dari profil Mas Abi ini juga melakukan pekerjaan 2 job desk sekaligus. Sekaligus menjadi seorang penyiar radio. Oke. Bagaimana Mas Abi ini untuk membagi waktunya ini Mas? Nah, ini dulu di awal itu memang saya sedikit bingung ya. Ini gimana nanti di siaran terus harus tetap konsisten dengan di usaha saya di kerajinan kulit kayak gitu ya. Akhirnya
setelah sekian waktu saya gabung di dunia penyiaran, kemudian saya sudah tahu polanya seperti apa, sudah jelas oh jam segini, jam segini, jam segini, siang, pagi atau mungkin malam, sore kayak gitu. Nah akhirnya ya kita bisa selaraskan, kita bisa saling mengisi. Di saat saya siaran ya otomatis saya nggak mengerjakan. Nah setelah Iya. selesai siaran saya baru kembali concern ke memahat kayak gitu. Oke, untuk hasil karya sendiri ini Mas, biasanya bisa menjadi berapa karya dalam sebulan atau dalam beberapa hari kayak gitu Mas? Nah, ini untuk kami yang sudah bisa dibilang lama menggeluti dunia dunia membuat wayang atau membuat wayang ini. Untuk wayang yang ukuran pedalangan atau wayang yang bisa dimainkan para dalang kayak gitu, sekitar 2 hari itu kita bisa selesai itu. Nah, itu untuk ukuran pedalangan ya. Tapi kalau ukuran yang lebih kecil lagi kayak yang ini gitu mungkin 1 hari sudah bisa selesai. Tapi itu masih dalam bentuk belum diwarnai, masih putih, Masih masih original ya Mas? original. Nah, kayak gitu. Oke, untuk bahan sendiri itu Mas, Hmm. dari kulit apa saja dan apa kulit-kulit itu sudah memang real dari sananya sudah dibentuk, sudah dikelupas atau bagaimana? Nah, ini untuk bahan kita menggunakan tiga, tiga dari kulit kerbau, kemudian kulit sapi, dan ada juga yang kulit kambing kayak gitu. Nah, semuanya untuk ke masing-masing spesifikasi. Misalnya untuk kulit kerbau itu biasanya untuk wayang-wayang yang ukuran pedalangan yang gede-gede kayak gitu. Nah, itu memang kualitasnya lebih bagus dan juga dari tahan lamanya itu lebih tahan kulit kerbau. Kemudian di bawahnya itu kulit sapi. Kulit sapi masih bisa digunakan untuk bikin wayang juga, tapi jarang-jarang biasanya mereka para konsumen kami itu lebih suka memilih dari kulit kerbau. Nah, untuk kulit kambing itu biasanya digunakan untuk membuat souvenir-souvenir atau wayang-wayang yang Berukuran kecil-kecil, kecil ini ukuran ya kecil Mas? kayak gitu. Ada mungkin pembatas buku, gantungan kunci, atau wayang yang ditaruh di pensil kayak gitunya. Nah, kemudian juga kita dapat kulit itu tidak dalam bentuk wujud ya sudah jadi siap dipola, itu enggak, tapi ada prosesnya dulu. Jadi kita itu belinya atau di store dari supplier itu masih ada bulunya, tapi udah kering ya, udah kering masih ada bulunya kayak gitu. Nah, kemudian diproses perendaman sehari semalam, kemudian kita misalnya di kalau bahasa Jawanya dipenteng itu ya, ditarik-tarik pakai tali, Oh pakai kayu, iya. mungkin ada gambarnya tadi di profil kayak gitu. Nah, itu menggunakan sinar matahari, sinar matahari langsung, tidak menggunakan pemanas-pemanas lainnya, misalnya dipanggang itu enggak, karena nanti efeknya ke warna kulitnya jadi beda dan mudah patah kalau misalnya dipanggang, karena kayak semacam panasnya itu dipaksa kan lebih cepat. Nah, lebih pas, lebih bagus kalau menggunakan sinar matahari langsung, itu 1 hari full, baru bisa tipiskan atau dihilangkan bulunya, atau sering kita sebut dengan dikerok kayak gitu. Nah, itu baru nanti setelah dikerok 1 hari kayak gitu, kira-kira ketebalannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai yang di request sama pembeli, baru kita bikin polanya kayak gitu. Polanya pun juga Oke. ada yang kalau misalnya wayang-wayang umum kayak gitu polanya sudah ada. Tapi kalau misalnya wayang-wayang yang tidak lazim, ya mau nggak mau kita ini menggambar sendiri, karena wayang-wayang yang tidak begitu karakternya, nggak begitu tren kayak gitu, misalnya wayang-wayang jenis raksasa kayak gitu kan begitu tren kayak gitu, atau mungkin para konsumen itu memilih wayang yang seperti apa itu ada juga, dan kita harus menggambar sendiri. Oke, berarti tidak hanya tokoh-tokoh tertentu ya Mas, ada Ya, berarti beberapa konsumen memilih lebih ke request-nya iya, masing-masing? requestnya masing-masing apa kayak gitu. Kalau tapi memang lebih banyak itu ke tokoh-tokoh yang umum, tokoh-tokoh Pandawa Lima gitu. Oke, yang paling rumit ini biasanya kecuali tokoh nih Mas, Mm-mm. biasanya konsumen ini request bagaimana ini Mas? Nah, ini yang paling rumit itu kita bikin gunungan. Gunungan. Jadi kalau mungkin pemirsa semuanya pernah lihat nonton wayang yang ada gunungannya yang bentuk kayak gunung itu, nah itu salah satu karakter yang memang agak susah, karena di sana kompleks banget cara mahatnya dan juga cara pewarnaannya. Mulai dari bikin praban, praban itu yang daun-daunan kayak gitu, kemudian juga ada yang bikin alur-alurnya yang harus sesuai kayak gitu, dan presisi lubang-lubangnya nggak boleh
nanti kelihatan banget kalau sudah jadi, sudah mau dipajang kayak gitu kelihatan banget. Oh, ini bolongnya agak gede, jadi nggak cantik kayak itu nanti lihat. Iya. Terus kalau wayang, pas bikin wayang itu karakter tertentu, misalnya ada rambut kayak gitu. Nah itu yang susah, yang bikin rambut yang melingkar atau yang sering kita sebut dengan gempuran itu susah banget. Kita harus benar-benar konsentrasi ketika bikin itu, harus moodnya harus bagus, eh, memilih pahatan, jenis pahatnya juga bagus, juga pas kayak gitu ya. Karena nanti takutnya kalau enggak pas kayak gitu nanti bisa bolong, bisa putus, jadi nggak bikin beneran lagi, malah bolong Iya, gitu. berarti harus sesuai mood juga ya Mas, harus Iya, sabar, harus jeli kayak sabar, gitu. jeli, kemudian nggak boleh emosian, kayak gitu, nggak boleh kita sedih kayak gitu Iya ya. betul, nanti malah nggak jadi ya Nggak Mas ya. jadi. Iya, oke pemirsa semakin penasaran kan. Mhm. Beliau juga aja harus sabar, jeli. Nah, bagaimana kelanjutannya tetap di Java Culture Show. Oke, kembali lagi di Java Culture Show. Nah, kita masih bersama narasumber kita nih, akan menggali lebih dalam lagi tentang kerajinan wayang kulit. Gimana Mas? Masih semangat nih Mas? Harus dong. Harus dong ya Mas. Oke. Baik Mas, masih Mhm. kembali di proses pembuatan kerajinan Boleh, wayang ya boleh. Mas. Untuk kulit sendiri itu biasanya kan berbeda nih Mas, dari Mhm, mhm, seperti yang Mas Habib jelaskan tadi, mhm. kulit kerbau, kambing, itu biasanya ada perbedaan warna atau bagaimana nih Mas? Ya, lebih ke kualitas nanti, ke kualitas hasil setelah selesai dibuat. Nanti kulit kerbau itu lebih tahan terhadap suhu. Dan kalau misalnya untuk tingkat keawet-awetan itu ya, nah awet itu paling awet memang kulit kerbau gitu. Karena memang tadi lebih lebih teksturnya lebih lebih tebal kayak gitu, dan juga nanti dengan cuaca dingin misalnya kena AC atau udara dingin kayak gitu akan tidak mudah melengkung gitu. Jadi tetap stabil dengan awalnya, kalau memang segitu tipisnya ya segitu terus kayak gitu, nggak ada lengkung-lengkungan kayak gitu. Oke, berarti selain lebih mahal, tapi lebih banyak diminati ya Mas? Lebih banyak diminati juga ini kulit kerbau, karena memang ya tadi kalau melihat dari segi keawetan, awet kalau pakai Jauh ya kulit. Mas Nah, ya? jauh. Oke, Mhm. tapi kulit kerbau ini berarti prosesnya lebih lama atau bagaimana Mas? Kan Sebenarnya sama. seperti di video itu ada yang dijemur, Iya, tapi beda warna kayak gitu. iya. Sebenarnya sama untuk prosesnya, sama, jadi penghilangan bulu kemudian sampai pembuat tipisnya itu sama. Ya, mungkin waktu apa?
pengerokan atau penipisannya itu yang sedikit lama karena lebih tebel toh. Dari awalnya kulit kerbau itu sudah tebel terus dibikin tipis kayak ya seukuran wayang mungkin berapa mili ya, itu sudah lama. Mungkin kalau biasanya kalau kulit lainnya itu mungkin sekitar setengah hari, kulit kerbau itu bisa sampai sore gitu waktu pas pembuatannya ya gitu. Begitu ya Mas. Untuk warna sih macam-macam juga. Sebenarnya kulit kerbau itu ada yang jenisnya yang kulit kerbau yang putih gitu juga. Jadi kalau misalnya dari kerok itu udah ada yang putih, ada yang bening ya. Itu istilahnya bening ya, ada yang bening juga kayak gitu. Tergantung kerbaunya jenisnya apa gitu. Oh, harus ada jenisnya juga ya Mas? Iya, Ini jadi ada yang apa? kerbau yang kulitnya yang agak merah-merahan itu nanti juga kulitnya merah. Menyesuaikan berarti ya Menyesuaikan ya. Mas. Nah, Kayak mungkin gitu. pemirsa di rumah juga kan belum tahu nih Mas. Ya. Iya. Untuk bagaimana nih sebelumnya alat-alatnya juga, bahan-bahannya ini bagaimana Mas? Ya. Alat-alatnya itu standar ya. Jadi kalau memahat itu pakai pahat kayak gitu. Tapi pahatnya juga beda dengan pahat kayu. Ini pahatnya khusus memang untuk kulit. Ada beberapa jenis alatnya. Ini kalau misalnya paling enggak kita itu ada sekitar 24 jenis pahatnya. Jadi mulai melengkung yang sering kita sebut dengan penguku, yang bentuknya memang melengkung curve itu, ada yang lurus itu namanya penatas dengan berbagai ukuran, kemudian juga yang paling kecil itu kita bikin bulet-buletan kayak gitu. Itu namanya bikin bubuan atau bu iring kayak gitu. Nah, itu sering disebut kayak gitu. Jadi ada itu, kemudian ada alasnya. Alasnya itu kita sebut dengan dumpal, itu juga dari jenis kayu tertentu, nggak bisa jenis kayu-kayu yang sembarangan kayak gitu. Kenapa? Nanti efeknya ketika memahat itu kena alatnya kayak gitu. Kalau selain kayu sawo itu terlalu keras, jadi malah nanti efeknya pahatnya itu jadi mudah patah kayak gitu. Atau misalnya dari kayu jenis lainnya itu terlalu lembek kayak gitu, jadi malah nanti hasil pahatannya beda seperti yang kita inginkan karena bikin lubangnya terlalu gede. Termasuk ke alat pemukurnya, hammernya tuh yang kita sebut dengan ganden, itu juga dari kayu sawo biasanya, jadi bisa nggak terlalu keras ketika memukulkannya kayak gitu. Itu jadi alat-alatnya. Baru setelah itu langsung masuk proses pewarnaan ya Mas? Nah, itu setelah selesai dari melubangi istilahnya, memahatnya itu baru pewarnaan gitu. Oke, kan biasanya itu lebih jeli kan Mas, lebih detail. Contohnya seperti ini nih bagaimana ini Mas? Nah, Padahal di sini terlihat kan banyak warna. Ini contoh tokoh apa nih Mas kalau boleh tahu nih Mas? Nah, ini adalah wayang Betara Guru. Betara Guru. Ya, ini kalau kita ngomongin warna dulu ya. Nah, warnanya ini sebenarnya mewarnai wayang ini hampir sama sama lukis biasa kayak gitu. Lukis biasa gitu, seperti menggunakan kanvas kayak gitu. Nah, kita pakai warna kuning, merah, biru sebagai dasarnya. Nah, ini untuk yang kuning emas ini pakai brom namanya gitu. Ada juga yang menggunakan yang model ditempel, tapi ini menggunakan yang model dicat, nanti dicampur dengan lem biasanya kayak gitu catnya ini. Terus nah ini waktu menggoreskannya ke kulit ini juga harus hati-hati, jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti kulitnya jadi melengkung, ini nggak lurus kayak gini, jadi melengkung. Nanti pasti gitu. Ada perbedaan gitu ya Mas ya. Ini ada yang jadi melengkung, jadi harus tipis, disabukannya tipis-tipis, kemudian baru bisa dikasih warna berikutnya kayak gitu. Hampir sama seperti melukis gitu. Nah, ini guru ini bagus nih kalau biasanya dibikin sebuah filosofi gitu ya. Pasti ada karakternya juga ini Mas. Nah, ada karakternya nih Betara Guru ini, ada maksudnya kenapa ini Betara Gurunya. Wayang ini cukup menarik loh. Jadi selain unik ketika membikinnya, nah setiap tokoh karakter itu ada pesan-pesan tertentu yang sama si pembuatnya. Gitu ya. Nah, jadi ada tontonan dan juga kalau misalnya sering kita dengar itu ada tuntunannya juga. Nah, ini menariknya di situ wayang itu. Untuk ini wayang-wayang contoh ini ada karakternya bagaimana ini Mas? Mungkin kan berbeda. Yang ini kalau boleh tahu apa ini Mas? Yang ini adalah Krishna. Krishna itu penasehat atau ahli strateginya dari tokoh Pandawa. Nah, kalau pemirsa atau penonton semuanya itu pernah dengar cerita Mahabharata. Nah, ini waktu perang Mahabharata itu Krishna ini ahli strateginya yang nanti akan mengatur gimana sih Pandawa itu akan berperang, itu caranya siapa harus musuh siapa. Nah, kalau ini yang ada di depan kita ini Betara Guru ini istilahnya pemimpinnya para dewa. Nah, kalau di cerita pewayangnya seperti itu.
Untuk karakternya ini baik, buruknya ini bagaimana, Oh, ini Mas? kebetulan yang saya bawa ini baik Oh, semuanya. baik semua ya, Baik Mas semuanya. ya. Nah, Iya. oh ya, ini ada sebenarnya ada hal menarik ketika di wayang itu. Jadi wayang itu kalau kita jeli itu ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap Oh ke kiri. iya, Nah, mungkin pemirsa juga saya pun belum tahu itu, Mas. kalau yang menghadap ke kanan, menghadap ke Oh yang iya, ini ini ya. Nah, menghadap ke kiri ya. Ada ini ke kanan. kalau ini menghadap ke kiri ya, itu menghadap ke Iya. sana lah. Ini menghadap ke kanan ke sana. Itu lebih cenderung karakternya baik. Oh, bisa Baik. dilihat dari situ ya, Dia Mas. menghadap ke sana. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya ini wayang kayak gitu, ini menghadap ke sebelah kirinya pemainnya ya, Dahlan. Nah, Iya. itu baik ini. Nah, tapi kalau menghadap sebaliknya gini, nah ini jelek gitu ya. Oh, Dari begitu. tampilan depannya udah kelihatan nanti. Depan sama belakang itu kelihatan. Nah, yang halus itu yang tampak muka. Nah, gini. Berbeda ya, Mas ya. Beda, nanti beda. Jadi kalau digali makanya kalau digali ini Nah, banyak banyak kali banget. wawasan luas Bener tentang banget. kerajinan wayang. Mm-mm. Nah, ini juga Mas, saya kan belum tahu. Pemirsa di rumah juga pasti belum tahu. Untuk tangkainya sendiri ini terbuat dari apa sih, Ya, Mas? ini tangkai ini juga cukup menarik ya. Tapi kebetulan untuk tangkai ini di tempat kami tidak produksi sendiri. Kita biasanya mengambil atau didatangi dari kalau nggak Solo, Klaten gitu ya. Nah, ini dari tanduk Dari tanduk. tanduk kerbau ataupun dari sapi kayak itu yang diproses di pemanasan kemudian dibikin semacam ini. Dulu awalnya itu nggak bengkok-bengkok kayak gini, nggak bengkok-bengkok kayak gitu ya. Tapi ini dipanasin terus dibentuk sesuai ini mau ditaruh di mana? Oh, di leher bengkoknya segini. Oh iya, dia mengikuti Ya, ya, Mas. mengikuti kayak gitu. Nah, ini dari tanduk ini warnanya agak coklat bening, kita sebutnya bening ya. Tapi ada juga yang di bawah ini lebih mahal. Oh, ini lebih mahal. Lebih mahal karena Perbedaannya itu dari mana warna. ini, Mas? Dari warna. Warnanya apa? Kuning kecoklatan kayak gini ya. Iya. Ini lebih mahal. Ada di bawahnya ini warnanya hitam. Jadi pure dari atas sampai bawah hitam semuanya kayak gitu. Nah, itu Oke. tanduk juga, cuma Tanduk warnanya juga. hitam kayak gitu. Nah, dari bahannya juga awalnya juga sudah hitam kayak gitu. Nah, Iya. kemudian ada lagi dari kayu. Nah, mungkin kalau pemirsa atau penonton semuanya pernah lihat wayang dari kayu itu juga ada. Itu Iya, kayu saya bambu. pun biasanya melihat itu pasti dari kayu. Tangkainya ya dari kayu. Iya. Nah, itu ada juga. Nah, itu harganya lebih murah kayak gitu. Terus ada juga tapi ini jarang karena ini prosesnya lebih rumit lagi Iya. dan harganya juga cukup bunyi itu ya. Ada kualitas, ada harga ya, Mas itu ya. pakai fiber. Fiber. Pakai fiber itu juga agak rumit ini karena Iya. wayang ini harus dibawa ke percetakan, dibentuk sesuai alurnya gitu. Itu untuk tangkainya. Untuk tangkainya. Untuk bentukan ini bagaimana ini, Mas? Kan ini pasti terpisah-pisah ya, Mas. Ini dari apa ini, Mas? Oke, ya, ini kita ambil aja ya. Iya, Oke, mungkin pemirsa pasti juga belum tahu secara jeli nih, Mas. Ini ya, jadi wayang itu biar lebih menarik kan nggak dibikin statis ya, tapi bisa digerakkan kayak gini, digerakkan kayak gini, digerakkan gini. Nah, ini untuk menyambung antar tangan. Nah, ini juga ada, ini kita sebutnya gegel. Gegel itu kayak pipa kecil kayak gitu yang dari plastik kayak gitu yang dibikin kayak gini. Ada yang bikin dari gegel dari plastik, ada yang dari tulang. Dari tulang. Dari tulang ada juga. Tapi ini sebenarnya saya yang makainya ini yang dari pipa kecil plastik kayak gitu ya. Ada juga yang dari kulit. Jadi kulitnya ini nanti dibikin ini juga. Nah, ini macam-macam. Jadi tergantung nanti permintaan konsumen. Oh, request dari tulang, request dari kulit aja deh. Dari ini bisa macam-macam kayak gitu. Wah, semakin menarik nih, Mas. Nah, kalau dikupas, wah banyak banget Banyak ya banget. Oke, pemirsa di rumah pasti semakin penasaran nih bagaimana kelanjutannya. Tetap di Java Culture Show.
Setiap hari, kamu dipertemukan dengan ribuan pilihan. Termasuk pilihan makanan apa yang akan dikonsumsi hari ini. Terkadang, dalam menentukan pilihan yang bijak, kamu harus bisa memilih kemana waktumu akan dihabiskan. Daging premium berbalut dengan sayuran yang segar dan cheese moza pasti menjadi pilihan yang tepat untuk menyempurnakan harimu. Oke, masih bersama kami tetap menggali informasi tentang Mas Rubiman Abi Mahendra. Oke, Mas Abi, sebenarnya ini dari contoh wayang sendiri Iya. yang Mas Abi bawa ini, ada nggak sih Mas tokoh yang paling Mas Abi suka nih? Oke, nah kebetulan nih saya bawa juga tokoh yang saya suka. Ini yang sebelah Yang sebelah mana nih Mas? sebelah Oh, yang kiri sebelah ya. ini. Nih Krishna. Krishna ini saya suka banget karena orangnya bijak. Kok orangnya sih, tokohnya tokoh bijak ya. Iya, Tokohnya bijak, kemudian juga pintar untuk bikin strategi kayak gitu. Walaupun ya dalam cerita itu memang tidak ada yang sempurna ya. Dia iya memang ada betul. sedikit maksud tertentu, ada terselubungnya gitu juga. Tapi Iya, dia termasuk tokoh yang bijak, tokoh yang lemah lembut kayak gitu. Kemudian juga baik lah, ini termasuk karakter baik lah. iya Gitu. karakter baik yang perlu kita contoh Nah, sebenarnya benar Mas. banget. Oke Mas, apa sih Mas suka duka selama menjalankan usaha kerajinan wayang kulit ini Mas? Pasti kan ada lika-likunya kayak gitu sih Mas. Oke. Nah, untuk kesuka dukanya sebenarnya banyak sukanya ya. Iya harus ya Mas ya. Harus, karena membuat wayang itu harus penuh dengan senyuman, penuh Iya, dengan semangat dan penuh sukacita kayak gitu. Kalau enggak nanti malah ini dong, wayangnya jadi ikut cemberutnya. Kalau ngomongin duka sih ada, memang ada ya. Jadi ketika kita sudah bikin wayang kayak gitu ya, kadang-kadang kita bingung untuk wah ini nanti siapa yang menjadi peminatnya kayak gitu iya ya. betul. Nah, karena ini bukan sesuatu yang kebutuhan barang pokok, hanya mengcover mereka-mereka yang suka sama Iya, mereka hobi yang biasanya. hobi. Nah, para dalang kayak gitu. Nah, atau mungkin para edukator-edukator kayak gitu. Nah ini ya otomatis pasar kami sempit banget gitu ya. Kalau mereka nggak suka ya nggak beli barang kami ya gitu. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang keresahan kami. Aduh, ini nanti gimana untuk walaupun sekarang memang banyak media yang bisa dilakukan untuk pemasaran ya, Iya betul. dengan media online kayak gitu bisa menjangkau kemanapun kayak gitu. Tapi tetap ada kekhawatiran-kekhawatiran nanti kalau ini sudah nggak disuka, nggak dikenal lagi, Iya, apakah ini akan tetap berlaku wayang ini akan bisa menjadi bagian dari penghasilan kami, kayak gitu. Nah, itu untuk masalah dari apa istilahnya sedikit keresahan kami kayak gitu. oke. Nah, Mas Abi, harapan dan kesan Mas Abi sendiri nih untuk generasi yang sekarang mungkin kerajinan wayang kulit ini sedikit terlupakan. Walaupun belum murni terlupakan, bagaimana nih Mas tanggapan Mas Abi sendiri? Oke. Saya setuju, belum terlupakan, oke, belum Iya, terlupakan, karena memang masih ada, kami masih ada di sini yang siap menjaga warisan leluhur ini. Nah, harapannya ya ini jangan berhenti sampai di generasi kami, tapi generasi-generasi yang akan datang itu juga ikut menjaga ini. Makanya kami terus membuka kesempatan untuk mungkin para generasi muda dimanapun itu ya, nggak cuma yang ada di Jogja, dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri ya gitu juga ya, untuk ikut menjaga keberadaan wayang ini. Jadi sebuah warisan leluhur yang luar biasa kayak gitu ya. Saya sudah istilahnya memulailah dari hal-hal kecil, misalnya dari keluarga saya sendiri, saya sudah mulai, anak-anak saya ini sudah mulai saya ajarkan walaupun masih kecil ya, saya sudah mulai kenalkan, ini loh tokoh wayang. Jadi mainannya itu nggak melulu tokoh-tokoh superhero gitu ya. iya Nah, betul. tapi sudah mulai, loh ini loh yang jadi Superman,
itu kalau di wayang itu Gatot Kaca, Iya. sama-sama bisa terbang, sama-sama kuat Kak gitu. Nah, itu saya sudah mulai mengenalkan gitu. Kemudian mulai mengenalkan untuk yang sudah agak gede ya, itu mulai memahat itu seperti ini, memukulnya seperti ini Kak gitu. Nah, harapannya juga kayak gitu. Anak-anak muda ini marilah lah ini dari hal-hal yang kecil kayak gitu, dari seperti kami yang kami lakukan nggak melulu dari wayang dulu, tapi hal-hal kecil yang disukai anak muda sekarang apa misalnya gantungan kunci, Iya, dari yang kecil-kecil dulu. souvenir, tapi ada unsur ini wayangnya. Nah, kayak gitu kan sudah mulai mengenalkan hal-hal semacam itu. Nah, ini monggo kalau mau belajar memahat atau mewarnai wayang, ini datang aja ke tempat kami, di kampung kami, di paguyuban kami. Saya juga join di paguyuban kayak gitu. Iya. Kalau mau belajar wayang silahkan. Wah, Selalu untuk pemirsa terbuka. di rumah langsung saja kontak langsung Mas Abi nih. Iya. Nah, untuk rencana sendiri Mas Abi ini Mhm. bagaimana rencana ke depannya Mhm. untuk kerajinan wayang kulit Mas Abi? Nah, yang jelas saya terus akan menjaga apa yang sudah diwariskan orang tua ke saya, dan warisan leluhur yang saya bisa bilang ini luar biasa sekali ya. Nah, dengan ya itu tadi saya akan mengajak anak-anak muda yang ada di Iya, sekitar betul. saya kayak gitu. Nah, juga otomatis generasi penerus saya kayak gitu Iya. ya, anak-anak saya, keturunan saya juga harus tahu tentang wayang ini seperti apa. Kemudian juga kita mencoba bikin terobosan-terobosan dengan mengenalkan wayang dari hal-hal tadi souvenir-souvenir, tapi semuanya harus ada unsur wayangnya. Misalnya kita bikin kipas, kipas itu juga harus ada unsurnya walaupun unsur wayangnya walaupun kecil. Misalnya gantungan kunci, itu wajib ada unsur wayangnya walaupun itu kecil kayak gitu atau sedikit kayak gitu. Itu rencana saya. Dari situ biar para penikmatnya atau penontonnya atau nanti para pembelinya itu mulai suka wayang dulu. Iya, Nah, mulai tertarik mulai nih tertarik. bagaimana Nah, wayang itu. terus juga kita di media sosial. Nah, media sosial sekarang kan lebih gampang untuk menggunakan promosi media sosial. Nah, di media sosial juga mulai dikenalkan hal-hal berkaitan dengan wayang, dibikin ini loh wayang, misalnya tokoh Kresna, di bawahnya nanti dikasih caption berkaitan Kresna itu seperti ini gitu, hal tokoh baik, dikasih hal-hal yang apa ya, yang baik-baik, yang mudah-mudah dulu, Iya. di compare dengan kalau kenal superhero ini di Indonesia, ada tokoh wayang ini juga loh, misalnya. Iya, betul sekali, memperkenalkan produk Indonesia juga ya Mas ya. Mhm. Apalagi ini lebih ke melestarikan budaya Bener juga, banget, setuju. leluhur. Nah, ternyata tidak terasa kita menemani pemirsa di rumah juga sampai penghujung acara. Terima kasih Mas Abi. Sama-sama. Semoga kita juga mendapat wawasan yang luas, juga ilmu pengetahuan dari salah satunya kerajinan Iya, wayang. benar banget. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.